Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal menyelami salah satu teka-teki energi terbesar di planet ini. Dan semuanya terungkap di sini, di Indonesia. Kita lagi ngomongin sebuah negara dengan skala yang, ya ampun, luar biasa besarnya. Dan tantangan iklim ini penting bukan cuma buat Indonesia, tapi juga buat seluruh dunia. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana caranya sebuah negara kepulauan raksasa bisa menyalakan lampu untuk semua penduduknya, tapi dengan cara yang berkelanjutan? Ini jelas bukan pertanyaan yang gampang. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Karena di balik tantangan besar ini, ternyata ada sebuah cerita yang luar biasa. Cerita tentang potensi, rintangan yang rumit, dan inovasi yang bisa jadi mengubah segalanya. Kita mulai dari sumber kekuatan yang paling mendasar dan paling melimpah di Indonesia. Air. Ini tuh seperti raksasa yang sejauh ini sebagian besar masih tidur pulas. Coba lihat angka ini. 75 gigawatt. Itulah total potensi tenaga air di seluruh Nusantara. Angka ini gede banget, sebuah fondasi yang bisa menopang seluruh transisi energi negara. Dan ini yang bikin kita geleng-geleng kepala. Dari potensi sebesar 75 gigawatt itu, kita ternyata baru pakai secuil aja, sekitar 6,5 gigawatts. Artinya, 90% dari kekuatan ini masih menunggu untuk dilepaskan. Coba bayangin peluangnya. Terus, kenapa tenaga air ini penting banget? Simpel aja. Energi ini bersih, stabil, dan begitu pembangkitnya jadi, biaya operasionalnya relatif murah. Mulai dari proyek raksasa hingga unit mikrohidro di desa-desa terpencil, ini adalah alat yang super ampuh. Tapi pertanyaannya kan, kalau potensinya segede itu, kenapa nggak semuanya dimanfaatkan? Nah, disinilah teka-tekinya jadi rumit banget. Karena gini, setiap manfaat itu pasti ada risikonya. Membangun bendungan misalnya, itu bisa merusak ekosistem. Proyek-proyek besar bisa memicu konflik lahan dengan masyarakat lokal. Dan jangan lupa, di negara yang rawan bencana seperti Indonesia, keamanan bendungan itu, jadi perhatian yang sangat serius. Jadi, ini dia poin kuncinya. Kemajuan itu nggak bisa cuma diukur dari megawatt doang. Harus ada keseimbangan, sebuah pendekatan yang juga menghormati masyarakat dan alam. Ini yang paling penting. Oke, sekarang yuk kita lihat gimana caranya teka-teki rumit ini mulai dipecahkan. Dari skala yang paling kecil sampai yang paling besar, ternyata udah ada nih para pelopor yang lagi bekerja. Kita mulai dari Temajok, sebuah desa di perbatasan. Coba dibayangin hidup Anda di mana listrik mati setiap pagi. Nah, itulah kenyataan bagi mereka, sebuah masalah yang sangat nyata dan mendasar. Dan ini dia solusinya. Dengan sistem hibrida tenaga surya diesel yang baru, lihat deh lonjakannya. Dari kurang dari 40.000 kWh menjadi lebih dari 200.000. Desa ini berubah dari pemadaman harian menjadi listrik 24 jam. Ini benar-benar mengubah hidup kan? Oke, sekarang kita lihat skala yang berbeda ya. Kalau tadi satu desa, sekarang kita beralih ke satu provinsi utuh. Riau menghadapi masalah yang jauh lebih besar. Mereka kekurangan cadangan daya. Angka ini bahaya banget. Cadangan jaringan Riau itu cuma 5,65%. Padahal biar aman seharusnya antara 15-25%. Angka ini artinya seluruh jaringan listrik mereka ada di ujung tanduk, rentan banget buat gagal. Nah, dalam kehidupan nyata, apa artinya ini? Artinya, sistemnya jadi nggak bisa diandalkan. Ini membatasi investasi dan menahan potensi ekonomi seluruh wilayah itu. Terus, gimana cara memperbaikinya? Bukan dengan membangun pembangkit listrik baru yang besar-besaran, tapi dengan kebijakan yang cerdas. Pemerintah menciptakan aturan sederhana. Kalau pembangkit listrik tenaga air atau panas bumi Anda menghasilkan listrik ekstra, PLN sekarang dapat membelinya dengan harga yang telah ditentukan. Dan hasilnya? Wow, langsung terasa. Kebijakan sederhana ini langsung membuka 201 megawatt daya tambahan untuk jaringan listrik, tanpa perlu membangun satu hal pun yang baru loh. Solusi yang cerdas banget. Oke, dari solusi yang ada sekarang, yuk kita lompat sedikit ke masa depan. Di seluruh dunia, perbatasan besar berikutnya dalam energi bersih adalah hidrogen hijau. Hidrogen hijau ini potensinya luar biasa. Tapi ada satu kendala besar yang membuatnya tetap mahal. Kira-kira apa ya? Nah, ini dia jawabannya. Dan ini nyambung banget sama semua yang udah kita bahas. Coba lihat grafik ini. Faktor yang paling mempengaruhi biaya hidrogen hijau ternyata bukan biaya teknologi atau efisiensinya. Faktor terbesarnya, jauh di atas yang lain, adalah harga listrik. Jadi, ini dia inti dari semuanya.
Jalan menuju bahan bakar bersih masa depan seperti hidrogen hijau itu tidak dimulai di laboratorium masa depan. Jalan itu dimulai sekarang dengan memecahkan masalah dasar tentang bagaimana menghasilkan listrik terbarukan yang melimpah dan murah. Ini semua membawa kita kembali ke pertanyaan di awal. Indonesia memang menghadapi teka-teki energi yang super besar. Tetapi dengan potensi sumber daya yang luar biasa dan solusi inovatif di tingkat mikro dan makro, mereka mungkin tidak hanya memecahkan masalah mereka sendiri. Bisa jadi, mereka sedang menciptakan sebuah model yang dapat diikuti oleh seluruh dunia. Terima kasih telah menyimak.